pada masa sekarang kadang kita masih tetap mengutamakan masalah berpikir secara nalar. Sorry Pak, jadi dulu Kelihatan. Edu ceria lagi. Gak apa-apa sampai ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Selamat berjumpa dalam channel Edu Ceria Autisme. Sebagaimana biasa kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kecenderungan anak yang mungkin berpusat pada diri sendiri, ya, dengan istilah autisme yang berasal dari kata auto atau self, diri sendiri, artinya di mana kecenderungan untuk berpusat pada diri sendiri seolah betul-betul sampai mengabaikan lingkungan atau sekitarnya. Persoalannya masalah autisme itu ternyata rentangnya atau spektrumnya begitu luas. Ada yang berat, memang ada juga yang sedang, namun ada juga yang ringan, bahkan sangat ringan. Dan itu pun kecenderungan autocenter atau berpusat pada diri sendiri menunjukkan adanya kejelasan, sehingga seolah membuat orang tidak suka atau cenderung mudah terpancing menjadi tidak senang. Namun untuk dipahami bahwa ini adalah masalah yang perlu mendapatkan penata laksanaan dengan baik supaya terjadi perbaikan, yang istilahnya supaya betul-betul autism treatable benar, itu memungkinkan pemahaman yang cukup mendalam. Mari kita kaitkan masalah autisme ini dengan emosi. Kebanyakan kita mengabaikan tadi, baik yang ringan, sedang maupun berat pada autisme. Labilnya emosi ini cukup jelas. Bagi yang berat memang seolah umpama marah seakan tanpa sebab, umpama cemas atau takut juga seolah tanpa adanya penyebab tertentu. Namun pada kasus sedang atau ringan seolah dikait-kaitkan dengan hal sekitarnya, yang memang pada dasarnya labilnya emosi pada individu dengan autisme, betapapun itu ringan, itu sekilas tidak nampak. Jadi seolah memang bikin kesel, ya, atau mudah terpancing menjadi salah terima sehingga menjadi gampang marah atau mudah cemas atau takut karena hal-hal yang bagi anak lain tidak terlalu masalah, tapi bagi anak ini memang ada. Ini pun perlu pemahaman yang sebaik-baiknya dari lingkungan, terutama keluarga, dalam hal ini ayah dan ibu. Misalnya apa? Labilnya emosi anak, umpama marah yang seolah tadi hanya karena persoalan kecil tapi marah sekali. Contohnya seorang anak yang kebetulan karena adiknya bermain-main tiba-tiba menyenggol permainan dia juga, ya, sehingga sedikit mengalami kerusakan. Apa yang dilakukan? Si kakak ini memukul adiknya. Nah, dalam hal ini orang tua umumnya tanpa sadar langsung melihat pemukulan itu saja, tanpa memahami di balik pemukulan sebenarnya adalah emosi si kakak yang tentunya karena rasa marah. Sehingga apa yang dilakukan para orang tua umumnya mengatakan, awas kalau pukul adik lagi, ya, atau kamu tidak boleh pukul adik kan masih kecil, dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita memahami untuk tidak kita serang semata-mata si kakak ini hanya dari unsur karena dia memukul, tapi lebih kita pahami di balik tindakan memukul tadi, yaitu emosi marah. Jadi sebaiknya bagaimana? Tentunya yang utama sasaran kita adalah memahami kemarahan atau emosi kakak. Misalnya kata-kata pertama justru ibu ngerti nak, atau ayah ngerti nak, kamu kesel ya, atau kamu marah ya. Ya, pertama demikian anak memahami bahwa kita ngerti betul, ya, tidak sekedar melihat pemukulan si kakak terhadap adik, namun kita segera juga mencegah tindakan memukul dengan lebih dikemas menjadi ajakan. Ya, saya ngerti nak, ya, kamu kesel ya, tapi yuk adik tidak kita pukul karena adik masih kecil.
Jadi anak pun kita upayakan untuk tidak melakukan tindakan itu, tapi terlebih dahulu kita awali dengan memahami penuh apa dibalik tadi dia memukul, yaitu masalah perasaan atau emosinya yang memang karena terpancing oleh tindakan adik, yang mungkin juga itu pun kurang disengaja oleh adik, namun tanpa kita harus melupakan, kakak tetap marah dulu sehingga melakukan tindakan pemukulan. Langkah-langkah ini yang kadang terabaikan, yaitu empati, yang memahami dulu masalah emosi antar kakak. Nah, baru kita ajak untuk tidak melakukan tindakan pemukulan, dan itu pun tidak dengan menyerang sebagai tindakan salah. Karena apa? Kakak tentunya akan mengatakan, mainanku yang dirusakkan adik, ya, atau adik yang melakukan hal yang bikin mainanku jadi tidak benar, kok malah aku yang disalahkan, ya, ibaratnya itu. Dengan empati terlebih dahulu, ayah ngerti, ibu ngerti, kamu kesel nak ya, oke. Kedua, tapi yuk adik tidak kita pukul. Itu pun menunjukkan bahwa kita tidak seolah menyerang anak, tapi ajarkan bahwa betapapun kita marah, tapi karena adik masih kecil, dan tentunya itu karena adik sendiri, ayo untuk tidak kita lakukan dengan memukul, tapi dengan memberitahu.